Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang kemerdekaan. Haleluya. Saya hari ini ingin berbicara bagaimana kita harus merdeka di dalam penggunaan sosial media. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita bahas itu? Sebab sangat menarik saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita sama-sama melihat dulu dari Amsal Sulaiman pasal 14 ayat yang ke-12. Dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, demikian diulang lagi dalam Amsal 16 ayat 25. Dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, sampai diulang. Ya, berkali-kali dalam kebenaran firman Tuhan ini. Artinya ada orang gak sadar saudara bahwa berjalan dengan waktu dalam perjalanan hidupnya. Kita seringkali kalau kita gak sadar, kita bisa dibawa ke sesuatu yang bisa menyesatkan kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata lebih strict lagi, dia katakan ujungnya bisa mendatangkan maut. Nah, oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Khususnya hari-hari ini, waktu kita mempergunakan dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan sosial media penggunaannya, kita harus berhati-hati. Haleluya. Sama seperti saudara kita pegang pisau. Haleluya. Pegang pisau kita bisa pergunakan dengan baik, dengan tujuan yang positif. Bisa memotong daging, memotong sayur buat memasak. Ya, tapi saudara ada juga orang kalau yang pikirannya ya tidak sehat, itu mempergunakan buat tindakan-tindakan kriminal. Nah, oleh sebab itu demikian juga dalam sosial media, ya. Kita harus berhati-hati dalam mempergunakannya supaya kita sebagai anak Tuhan yang sudah merdeka, kita tidak terikat lagi dengan penggunaan sosial media yang menyesatkan. Haleluya. Walaupun kita juga tahu ada hal-hal yang positif, ya. Oleh sebab itu sebelum yang negatif kita belajar dulu hal-hal dampak positifnya dulu lah saudara, ya. Mari kita lihat dampak positif dalam penggunaan sosial media. Yang pertama, bisa untuk menjaga hubungan keluarga, ya, ataupun saudara yang jauh sekalipun, bahkan yang sudah lama tidak berjumpa. Kemudian waktu kita mempergunakan sosial media, saudara terkasih dalam Tuhan bisa terkoneksi lagi. Haleluya. Saya dengan teman-teman sekolah yang sudah lama puluhan tahun tidak berjumpa, teman-teman SMP, tapi setelah sekian lama dengan sosial media ada beberapa yang sudah berjumpa kembali, ya. Walaupun yang satu mungkin sudah ada di Amerika, yang satu sudah ada di mana, di benua lain, di pulau lain, tapi bisa terkoneksi kembali. Wah, ini kekuatan dari sosial media, saudara, ya. Lalu yang kedua, ya, dengan mempergunakan sosial media, dampak positifnya kita juga bisa menjadikan media ini sebagai tempat atau sumber untuk belajar dan mengajar, ya. Khususnya gereja-gereja Tuhan waktu masa-masa pandemi kemarin bahkan bisa dipakai untuk mengajar jemaat Tuhan dalam beribadah, mengajarkan firman Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan via online. Jadi ini adalah hal-hal yang baik. Bahkan di saat kita nggak mengerti, kita tinggal search Google. Kita bisa tahu, Google bisa memberitahukan hal-hal yang tidak kita mengerti. Karena di situ saudara terkasih dalam Tuhan bisa menjelaskan apa yang tidak ada di dalam pengetahuan kita, belum kita ketahui, bisa diketahui melalui Google. Haleluya. Lalu yang ketiga, bisa juga dampak positifnya sebagai tempat penyebaran informasi. Haleluya. Dulu waktu saya masih kecil saudara, untuk mendapatkan sesuatu informasi apalagi di luar negeri, kejadian di luar negeri itu sangat lama saudara. Ya, paling kita lihatnya setelah ada televisi, kita tonton berita-berita di televisi. Tapi hari ini kejadian di sana, hari ini mungkin menit yang sama atau menit yang sisa lewat beberapa detik saja saudara, beberapa menit itu bisa langsung kita dengar live, bisa kita lihat dengan saudara terkasih dalam Tuhan, informasi yang sudah begitu berkembang. Haleluya. Lalu yang keempat,
untuk memperluas jaringan pertemanan, networking. Ya, di sosial media juga kita bisa berjumpa dengan teman-teman yang kita perlukan, kita butuhkan untuk membangun hubungan terkoneksi satu sama lain. Bahkan ada perusahaan-perusahaan untuk mencari karyawannya itu mempergunakan jasa sosial media. Haleluya, ya. Lalu yang kelima, ya, hal positif juga sosial media bisa sebagai media komunikasi. Ya, dulu saya ingat kalau saya harus berkomunikasi dengan teman yang ada di luar negeri itu susah, saudara. Ya, mau pakai telepon mahal, saudara. Tapi hari ini dengan sosial media yang sudah begitu canggih, kita bisa langsung chatting, kita bisa langsung video call dan lain sebagainya. Wow, sangat membantu sekali, ya. Dan yang terakhir, sosial media dampak positifnya bisa dipergunakan juga sebagai media promosi, khususnya dalam berbisnis. Bahkan gereja-gereja Tuhan juga memakai itu untuk memberikan informasi kepada jemaatnya, sehingga informasi itu up to date terus, saudara, ya. Haleluya, haleluya. Tapi seperti saya bilang di awal, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Dampak dari sosial media yang negatif, yang pertama, kalau kita nggak waspada dengan penggunaan sosial media, ya, kita bisa susah bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya, hati-hati saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, secara fisik kita dekat, tapi sebetulnya secara ikatan kita mungkin sudah jauh. Suami istri pulang ke rumah, suami pegang handphone, istri pegang handphone lalu tidur. Besok kembali kerja lagi, malam seperti itu lagi. Akhirnya nggak ada lagi ikatan yang dekat secara suami istri juga dengan anaknya. Ya, cobalah kalau kita sedang ada di rumah, taruh, ya, bahkan handphone kita atau apapun pengguna sosial media kita matikan terlebih dahulu, saudara. Ya, belajar bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat baik-baik, sosial media bukan menggantikan kita untuk kita bersosialisasi secara, ya, bertemu, ya. Haleluya, itu cuma alat untuk menambah kita supaya hal-hal yang tidak terjangkau baru kita bisa jangkau. Makanya kalau hari ini masih ada jemaat Tuhan yang masih suka ibadah online, saya sarankan kita harus bersosialisasi, ya, terhubung dengan Tuhan, terhubung juga dengan sesama. Kita harus punya keluarga dalam Tuhan, kita harus bersosialisasi. Haleluya. Hal negatif yang kedua dengan sosial media, ya, seseorang bisa egois, bisa cuma mementingkan dirinya sendiri. Mereka nggak sadar, mereka menghabiskan waktunya, menghabiskan, ya, hal-halnya dengan cuma sosial medianya aja. Mereka nggak sadar bahwa ada hal-hal penting yang harus diperhatikan di sekitarnya, saudara. Jadi ini membuat orang bisa egois. Jadi bertobatlah, haleluya, ya, kita harus sadar jangan sampai kita terbawa arus penggunaan sosial media sampai sejauh itu. Hal yang ketiga, ya, khususnya bagi kita yang masih sedang bekerja, ya, itu bisa mempengaruhi berkurangnya kinerja kita, ya, semangat kita, kinerja kita, bahkan di tempat kerja kita. Sosial media terus yang kita mainkan, sehingga fokus kita, ya, segala sesuatunya, konsentrasi kita tidak full di pekerjaan yang seharusnya kita bisa maksimal jadi tidak maksimal. Jadi kalau kita di tempat kerjaan kita, janganlah kita main sosial media. Matikan itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang keempat, dampak negatif dari pengguna sosial media. Kita tahu bahwa hari-hari ini, ya, ada yang namanya cybercrime, ya, ya, kejahatan dalam dunia maya. Dan ini, saudara, bisa terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan ada nama-namanya, ada yang disebut hacking, cracking, ya, spamming dan lain-lainnya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, jangan sampai kita juga terjebak, ya. Jangan suka kita, ya, juga berkenalan dengan orang-orang yang terlalu jauh yang sebetulnya kita nggak ada koneksi terhubungnya, saudara. Karena kemungkinan itu malah bisa, ya, menghack daripada channel-channel daripada sosial media kita juga. Yang terakhir, pornografi, saudara, ya. Dengan kecanggihan sosial media kita bisa terikat dengan pornografi. Karena penyampaian dengan internet itu sangat memudahkan, akses bisa terjadi kapanpun dan dimanapun juga. So, hari ini cuman saya mau sampaikan dua hal sama saudara dan saya supaya kita merdeka di dalam penggunaan sosial media. Yang pertama, Amsal 2 ayat yang ke-6 dikatakan,
karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, saudara perlu hikmat Tuhan untuk mempergunakannya. Ya, tanpa hikmat Tuhan, saudara bisa tersesat. Hal yang kedua, Galatia 5 ayat 23, kelembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Hal yang kedua, berbicara tentang penguasaan diri. Kuasai diri saudara. Jangan sampai saudara hanyut dalam keterikatan tentang sosial media. Tapi sosial media harus kita gunakan dengan hikmat Tuhan dan dengan penguasaan diri sehingga akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah kita menjadi pribadi yang tetap merdeka di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kami mendengar program ini, kami betul-betul menjadi pribadi yang merdeka, tidak terikat lagi dengan sosial media, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang egois, kami tidak terikat, sehingga seluruh orang-orang di sekitar kami nyaman dengan keberadaan kami, dan nama Tuhan akan tetap dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih, materaikan firman Tuhan ini dalam nama Yesus kami aminkan. Haleluya, amin.